Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nova Ardi di series pembahasan kita pemrograman berbasis web. Sekarang kita masuk ke lanjutan dari praktikum JavaScript yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke jQuery, gitu ya. Nah, apa sih itu jQuery? Bagi yang belum pernah mendengar jQuery, gitu ya. Apa sih jQuery? Apakah ini hal yang berbeda atau hal yang baru, gitu ya? jQuery ini pada dasarnya adalah JavaScript library, gitu ya. Jadi em, dia itu prinsipnya lebih mensimplifikasikan programming di JavaScript ya, dan juga jQuery mudah banget untuk dipelajari. Nah, sebelum kita lebih jauh praktikkan tentang jQuery termasuk dasar-dasarnya, bagaimana implementasinya dalam pembuatan website, gitu ya. Sekarang saya akan tampilkan dulu tentang API dari si jQuery ini sendiri, gitu ya. Nah, untuk jQuery ada yang namanya jQuery.com. Nah, Anda bisa belajar lebih jauh dari sini terkait dengan penggunaan jQuery, gitu ya. Karena kita akan ngambil API-nya secara online untuk jQuery ini nanti, gitu ya. Dan itu akan kita manfaatkan untuk pembuatan web kita, gitu ya. Nah, persis saat saya mengupload video ini sekarang itu adalah jQuery versi 3.7.1, ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh si jQuery? Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh si jQuery. Sekarang kita coba praktekkan dulu, ya, satu-satu. Saya masih pakai editor punyanya si Web3 School ya untuk mempraktekkan jQuery kita. Oke, kita akan mulai. Misalnya di sini saya akan buat apa namanya, teks, gitu ya. Karena kita akan pakai jQuery yang saya tampilkan webnya yang tadi, berarti kita harus nge-reverse ke sana, gitu ya. src. Oke, ini alamatnya panjang. Di sini saya sudah bantu carikan letak dari jQuery-nya. Nanti Anda bisa nge sendiri ya. Itu letaknya di host di developer Google. Saya copy. Nah, untuk jQuery-nya ini nanti akan saya masukkan ke sini. Nah, kita akan pakai Epic jQuery yang versi baru ya, 3.7.1 .jQuery link.js, gitu ya. Oke, nah apa yang akan kita buat selanjutnya setelah ini? Setelah ini kita akan coba buat satu halaman, gitu ya, yang mana nanti ada tulisan teks, gitu ya. Eh, ada beberapa teks yang muncul. Ketika diklik teksnya akan hilang satu-satu, gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Mari kita cobakan. Oke, yang pertama kita em, selesaikan bagian atas ini dulu. Kita tutup dulu, ya. Kemudian kita tutup scriptnya. Nah, berhubungan dengan bahasan kita di pekan sebelumnya bahwa di sini saya pakai pendefinisian script secara ini ya, eksternal, letak jQuery-nya di luar. Jadi di sini kita cuma akan pakai beberapa fungsi dari JavaScript jQuery-nya aja ya. Untuk dokumennya itu letaknya di sini ya, jQuery.js. Oke, saya mulai. Nah, di dalam scriptnya saya pakai dua, di body juga saya tambah satu script. Di sini kita akan uh, buat codingannya. Oke, nah, kalau dokumen, oke, dot ready function, oke, string p. Nah, p ini yang saya definisikan di sini, ini adalah tag dari si HTML yang akan kita manipulasi dengan menggunakan jQuery yang ada di sini. Titik klik. Jadi ketika diklik, gitu ya, maka fungsinya itu akan jalan. Fungsinya jalan. Ya, saya spasi sedikit. String this kita hide. Nah, kita sembunyikan. Jadi logika berpikirnya seperti ini. Kita akan tampilkan beberapa tulisan nanti, gitu ya, yang mana tulisan itu nanti kita buat sampai 3 tulisan, gitu ya. Ketika user mengklik tulisan tersebut, tulisannya akan hilang. Nah, kayak gitu. Jadi logikanya seperti itu. Nah, apalagi yang perlu kita tambahkan selain dari itu, kita bisa menambahkan oh sebentar, ini tutupnya masih belum ya.
Dan pastikan ketika Anda membuat dokumen JavaScript itu sering muncul error itu dari sisi tutup kurungnya ya. Karena kurung dibuka tapi belum ditutup atau tutup kurungnya salah. Jadi harus dipastikan kurungnya sudah tertutup dengan benar gitu ya. Maupun kurung awal ataupun kurung yang biasa. Ya. Script. Oke, selesai. Oke, oh, maaf, ini sudah dibagi ya. Ini saya pindahkan ke dalam head saja. Saya pindah ke bawah. Ya tuh, semuanya stepnya di head. Oke, nah di dalam bodinya ini kita tambahlah tag paragraf yang tadi. Kenapa kok paragraf ya? Karena kita pakai tag paragraf yang nanti kita manipulasi. Paragraf pertama yang ingin saya manipulasi, ya. Yang pertama, if you click me, gitu ya. Click on me, I will disappear. Yang kamu klik aku akan menghilang. Ini yang pertama. Oke, itu. Oke, kemudian paragraf yang kedua, untuk P yang kedua, click me away. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah click me to. Nah, kita coba jalankan. Nah, muncul 3 teks di sini ya, yang kita buat dengan JavaScript yang kita buat tadi, gitu ya, dengan jQuery-nya, gitu ya. Nah, ada 3 teks. Ini teks yang pertama, if you click me, I will disappear. Yang di sini, gitu ya. Ini yang click me away, ini click me to. Yang mana setiap dari P ini akan dimanipulasi nanti dengan menggunakan function yang ada di sini, function hide ya, untuk disembunyikan. Ini gimana caranya? Misalnya saya klik, if you click on me I will disappear. Kita klik, nah dia hilang gitu ya, kan hilang ya. Klik sekali lagi, hilang lagi gitu ya. Klik sekali lagi, hilang lagi. Nah gitu. Nah jadi fungsi dari si jQuery ini kita bisa memanipulasi dan juga jauh lebih simpel sebenarnya ya kalau kita pakai JavaScript yang kita pelajari di pekan kemarin ya. Dan ini adalah fungsi dari jQuery yang paling banyak nanti yang akan kita pakai di web yang akan dibangun gitu ya. Baik itu berupa cara menampilkan data, berinteraksi dengan tabel ataupun dengan button, yang mana nanti kita bisa manipulasi itu dengan baik dengan menggunakan jQuery gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan kita yang selanjutnya. Percobaan kita yang selanjutnya, kita akan cobakan animate ya. Kita menggerakkan objek dengan menggunakan jQuery gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita coba saya ini kan dulu. Animate. Oke, kita akan cobakan yang animate. Jadi dalam jQuery itu kita bisa memanipulasi isi dari objek ya yang ada di dalam si HTML. Nah, misalnya ini saya coba tampilkan. Nah, ini adalah bentuk animation dari si JavaScript ya. Yang sudah disiapkan gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh si JavaScript si jQuery ini ketika kita klik start animation, maka box yang didefinisikan di sini itu berpindah tempat gitu ya. Saya reload lagi. Kita klik, dia akan berpindah tempat. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu ya? Bagian mananya yang melakukan ini gitu ya? Nah, ini masih sama seperti lanjutan codingan yang tadi ya. Cuman di sini kita pakai function namanya animate. Ada function namanya animate. Itu yang akan kita banyak otak-atik di bahasan yang kedua ini ya. Nah, seperti apa sih cara bekerjanya? Yang tentu yang kotak yang warna hijau ini sebenarnya kotaknya berupa triangle ya. Ini cuman box biasa, bukan gambar ya, cuman box biasa triangle.
tapi dibuat dengan warna tertentu. Nah, di mana bukan shape ya, tapi dibuat dengan part. Di bagian CSS kita pernah belajar bahwa kita bisa membagi beberapa kotak ya di dalam halaman web. Nah, ini pada prinsipnya ini bagi seperti itu ya. Kita pakai background yang seperti ini. Di sini adalah codingan untuk mengganti itu dengan ukuran tinggi berupa 100 pixel tingginya gitu ya. Dan lebarnya juga 100 pixel gitu. Dan posisinya absolut. Nah, kita menggerakkan yang div ini. Nah, division yang kotak ini gitu ya. Nah, gimana menggerakkannya? Ya sama seperti tadi, kita pakai dokumen ready function di sini gitu ya. Kemudian kita panggillah si button ini yang mana? Ini button yang di atas, yang start animation gitu ya. Kemudian ketika diklik ya, animate gitu ya, dia akan berpindah ke kiri kita gitu ya, ke kiri gambar. Itu sebesar 250 pixel. Jadi kalau kita klik, nah dia berpindah gitu ya. Jadi nyetingnya di situ. Ya, ini misalnya kalau jadi sebentar. Nah, 300 dia lebih jauh lagi gitu ya. Ini kalau kita ganti jadi 500 gitu ya. Nah, eh, posisi berpindahnya jauh lagi daripada itu gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya kita memanipulasi posisi dari div yang kita buat di bagian bawah ini. Ya, manipulasinya pakai apa ya? Ini namanya fungsinya adalah jQuery ya. Bisa dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi tergantung nih kalau saya taruh mentokkan sampai ke pojok gitu ya. Misalnya ini saya run, ini posisi fix absolutnya adalah di 100 di sini ya. Ketika saya start animation, dia nyampe ke sini nih. Ini jaraknya itu di animate itu sejauh 650 pixel, gesernya ke sampingnya seperti itu ya, ada geser ke samping seperti itu. Nah, bisa kita buat untuk animasi seperti ini gitu ya. Nah, selain dari ini di dalam um, jQuery kita juga bisa membuat yang namanya fade in box ya. Fade in box itu sama seperti di slide presentasi sebenarnya ya. Contohnya seperti apa? Misalnya ya di sini ini adalah fungsi fade in yang bisa digunakan di dalam JavaScript ya, dalam jQuery ya. Bentuknya seperti apa? Nah, ketika kita klik fade in box, dia akan muncul salah satu nih warnanya ya. Ini fungsinya juga bersama seperti yang tadi ya. Ini sebenarnya adalah div ya. Kotak div itu yang di stylenya diberi warna dengan warna berbeda ya, merah, hijau dan biru ya, itu warna berbeda. Nanti ketika diklik boxnya akan ketika diklik kotak buttonnya, boxnya itu akan muncul gitu ya. Boxnya akan muncul dari atas secara perlahan gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini, muncul satu-satu gitu ya. Nah, gimana ini bisa terjadi ya? Kita pakai fungsi namanya fade in gitu ya. Fade in itu fungsi yang ini ya. Dengan didefinisikan buttonnya, diklik button, klik function, nanti kita pakai ID-nya untuk div. Nah, ini cara penggunaan JavaScript yang kedua, belum sempat kita mention tadi gitu ya. Kebanyakan JavaScript yang kita pakai di praktikum sebelum yang ini tadi, itu kita pakai JavaScript yang isinya berupa tag ya. Jadi kalau kita definisikan di sini berupa satu huruf ini aja tanpa pagar, ini artinya JavaScript-nya pakai tag gitu ya. Sama seperti di CSS gitu ya. Jadi kalau untuk manggilnya tidak perlu dipanggil lagi ID-nya gitu ya. Tinggal div dan selesai gitu ya. Sama seperti yang di samping ini tadi. Kita tidak manggil ya, karena ini pakai tag. Yang kedua, ini kita pakai apa namanya? ID ya, selektor ID namanya. Kalau di CSS ya. Kalau di JavaScript atau jQuery ini juga selektor maksudnya ID. Manggilnya itu pakai ID di bawahnya, harus ada ID-nya gitu ya. Ini untuk ID pertama itu fade in, ID kedua itu slow, ID ke fade in-nya slow, ID ketiga itu fade in 300. Nah, ini kalau kita run muncul seperti itu. Ya. Untuk masing-masing box atau kotak yang ada ya. Oke, nah itu saja secara ringkas sepertinya ya kita bahas tentang JavaScript ya. Untuk lebih jauh nanti Anda bisa pelajari dari sumber referensi yang sudah saya paparkan di kelas teori ya untuk JavaScript dan jQuery, terutama untuk hari ini yang jQuery. Ini bisa kita gunakan fungsi jQuery ini untuk mengoptimalkan kinerja dari aplikasi web yang kita bangun gitu ya. Baik itu berupa untuk
manipulasi data misalnya ya, untuk memperbagus bagian tampilan, terutama untuk bagian display menampilkan data, nah buat grafik dan sejenisnya, itu sangat bagus sekali dengan menggunakan jQuery dan memang di sana banyak digunakan. Oke, itu saja untuk series kita di perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.